Halo teman-teman, berjumpa kembali ya. Aku balik dulu kameranya. Nah, oke. Halo Kak Valenbong, ni hao. Ya, mei yao kan tao lao shi. Ya, dui puji ya. Dui puji taja, karena aku tadi belum setup kameranya gitu. Oke. Nah, oke, aku sudah balik lagi sekarang ya. Tadi aku habis nulis jadi tidak sempat membaca komentarnya teman-teman ya. Nah, Huan Ing Cai Woman Tejongwen ke ya. Halo Kak Agung, halo Kak Erna dan yang lain-lain ya. Sekarang kita akan membaca tentang Xin Jiapo de Qilou. Nah, Kak, apa itu pinyin? Nah, oke. Pinyin itu adalah cara baca dari Hanje. Biasanya itu adalah ya, sebentar. Itu adalah ya berupa kata Romawi seperti ini ya. DENG seperti ini ya. Itu cara baca dari Hanje yang ini ya, yaitu aksara Cina ya. Teng. Nah, teng ini artinya DLL ya. Nah, cara bacanya DENG, bukan deng bacanya ya, tapi teng begitu. Semoga menjawab ya Kak Karen ya. Nah, teng itu sebetulnya artinya menunggu ya, yang ini tadi. Tapi di sini karena kalimatnya disandingkan teng dengan kata into. Into ini India by the way, teman-teman, yaitu noun ya. Nah, kalau teng sudah disampingkan dengan noun ya, seperti ini, itu artinya jadi beda teman-teman, DLL gitu ya. Artinya dan lain-lain. Halo Kak Valenbong, CC ya, sudah kuancu woman the toin. TikTok kami sudah di follow, thank you Kak Valen. Kakak alfabet Mandarin itu gimana? Kenapa nggak kayak bahasa Inggris? Nah, jadi di Mandarin ini ya Kak Karen ya, itu satu suku kata itu bisa beda arti ya. Misalnya she dengan nada 4 itu bisa artinya adalah urusan, adalah ya. Nah, seperti itu ya, dan yang lain-lain sebagainya. Nah, terus ada she nada 2 itu ada she cai. Nah, she yang sebenarnya atau she artinya 10 ya. Karena SHI nada 2 pinyinnya itu bisa beda arti ya, tergantung diletakkan di mana. Jadi kita di sini nggak ada alfabet ya Kak ya. Jadi langsung per kosakata per arti begitu. Ya. Kadang dua suku kata ya, misalnya into ini ya, into 2 hanje itu bisa jadi satu arti ya. Nah, mesti ada 2 hanje begini kalau ditulis ya. Semoga menjawab Kak Karen ya. Jadi di sini tidak ada alfabet Mandarin seperti kanji Jepang ya. Nah, kalau kanji Jepang atau Hangul ya, bahasa Korea itu mungkin ada ya. Terima kasih sama-sama Kak Karen. Jadi misalnya di Hangul itu ada huruf H seperti ini ya kan, ini H, terus ini A gitu ya. Nah, seperti itu. Ini N ya, seperti itu. Nah, di Korea ini ada Hangulnya, ada alfabetnya ya. Tapi kalau di Mandarin ya, H itu tidak diterjemahkan per huruf begini. Katanya itu diterjemahkan per suku kata seperti ini ya. Per suku kata 1 hanje. Satu suku kata lagi 1 hanje lagi begitu. Yang lain yang berbeda ya. Nah, misalnya she yang tadi aku ngomongin ya, she nada kedua, SHI nada 2 sama she
yang ini. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, yang ini artinya sebenarnya. Aku tulis di atas aja deh kalau gitu ya. Ini she 10 ya. Nah, kalau yang she ini sebenarnya. Kelihatan teman-teman? Ya, semoga kelihatan ya. Nah, itu she yang itu artinya sebenarnya. She yang tanda plus saja artinya 10. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Jadi kata Hanje atau Mandarin itu satu suku kata, satu arti begitu, satu arti kata gitu. Jadi nggak ditranslate per huruf, tapi per kata ya. Satu kata, satu Hanje, satu suku kata ya. Nah, misalnya kan artinya melihat begitu. Oke? Nah, sama juga ini ya kan. She 10 artinya satu. Hanjenya suku katanya satu juga. Ya. Beda lagi kalau artinya sebenarnya, ya. Satu suku kata juga sama kayak 10, tapi beda penulisan. Ya, beda hanje. Oke? Nah, Mandarin tradisional kah? Bukan, Kak. Ini Mandarin simple form. Jian tante ce. Ya. Thank you teman-teman yang sudah bantu Lause, tap-tap layarnya ya. Nah, oke. Yuk, sekarang kita mulai baca ya teman-teman. Aku akan coba untuk menjawab pertanyaan teman-teman sebisa Lause. Thank you Kak Ulan, Kak Ceplik, thank you banget yang sudah bantu Lause, tap-tap layarnya. Oke, sekarang mari kita baca bersama-sama ya. Zai Xinjiapo He Bian, artinya di sisi sungai Singapura ya. Nah, Niu Che Shui artinya Chinatown ya. Nah, Xiao Intu Little India ya. Teng Tifang dan tempat yang lain-lain begitu ya. Women neng kan tao yi pai de qi lou, artinya kita bisa melihat sebaris teras tengger ya. Jadi teman-teman bisa lihat kan kalau di Singapura itu tuh ada yang namanya bangunan-bangunan yang isinya 2 lantai ya. Yang isinya 2 lantai, lalu ada balkonnya di depan. Balkonnya itu tuh seperti kayak lantai 2 begitu loh. Lantai 2-nya, tapi di situ rada sedikit terbuka kayak gitu. Ya. Nah, aku coba gambar ya. Ini kita hapus karena kita tidak belajar bahasa Korea ya, tidak belajar huruf Hangul di sini. Nah, jadi ini bangunan arsitektur dari bangunan lama Singapura, kira-kira seperti ini ya. Ini, lalu di sini ada pintunya. Nah, ini ada 2 jendelanya. Di sini open space. Nah, yang ini artinya di sini ada balkon ya, tapi ini open space ya. Nah, di sini lantai 1. Nah, inilah yang namanya Cilo atau teras tengger ya. Di atas bangunan inilah yang namanya teras tengger gitu teman-teman. Oke. Nah, bagi yang sudah pernah ke Singapura mungkin tahu ya. Kakak dulu belajar Hanzenya Mandarin berapa lama? Oh, lama, bertahun-tahun Kak. Nah, kita baca lagi satu persatu artinya ya. Jadi pai ini artinya baris ya. Lo ini sebetulnya artinya lantai teman-teman. Tapi ya, tengger ini artinya ci ya di sini ya. Karena lo di sini juga artinya lantai tengger, jadi dibilang dalam bahasa Indonesia tuh diharafiahkan tuh jadi teras tengger gitu ya. Nah, tifang artinya tempat.
Neng artinya bisa, kan artinya melihat tadi ya. Nah, he pian. He pian artinya di sisi sungai ya. He itu sungai, pian itu sisi atau sampingnya ya. Nah, cai itu di ya. Nah, Sinchiapo itu artinya Singapura dalam bahasa Chinese. Nah, kalau New Shui itu artinya Chinatown dalam bahasa Mandarinnya. Begitu ya. Nah, kenapa Chinatown dibilang New Shui? Ya, karena waktu itu di daerah Chinatown Singapura itu banyak orang Chinese ya, yang namanya Samsui Girl ya, yang pakai topi merah pada zaman dulu. Itu suka yang namanya membajak sawah gitu. Nah, dulu di Chinatown masih ada sawah. Jadi makanya dibilang New Shui. Neo itu sapi, Ce itu kendaraan ya, Shui itu air. Nah, kenapa dibilang Chinatown itu New Shui? Nah, karena waktu itu orang China di Chinatown itu di daerah sana itu masih membajak sawah pakai sapi. Nah, sapi di air membajak sawah dengan alat. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi Xiao itu Little India ya. Jadi Xiao itu little atau kecil, Into itu India. Oke. Nah, aku lihat dulu komennya, siapa tahu ada yang bertanya, kakak itu Mandarin. Iya betul, Kak Yaga. Oke, silakan teman-teman screenshot ya. Aku jelasin ini. Yang ini berarti aku gambar panah ke sini aja ya, biar teman-teman ada gambaran seperti apa Cilo itu. Teman-teman bisa screenshot ya. By the way, niman kai cetu ya. Sebelum aku ganti ke halaman atau bagian berikutnya. Oke, kalau sudah aku akan ganti ke halaman berikutnya.
Oke, teman-teman, kembali lagi ya. Sekarang kita akan baca bersama-sama lagi ya. 上方的楼层好像骑在走廊下. Ya, artinya lantai atas, lantai yang atas, 上方的楼层好像骑在走廊上, artinya mirip seperti duduk di atas colang. Colang itu koridor ya teman-teman. Lou cheng itu juga artinya lantai ya. Nah, te artinya yang ya. Lantai yang atas. Atas itu shang ya, atau shang fang boleh juga. Nah, hao xiang itu mirip seperti ya. Nah, jadi yang dipakai waktu saat menggabungkan posisi dan juga objek ya. Posisinya di atas, nah objeknya lantai yaitu lou cheng, lantai yang atas. Nah, di sini karena bahasa Mandarin ya, yang dalam bahasa Mandarin yaitu te itu membalikkan posisi objek ya dalam satu kalimat. Waktu di Indonesia kan lantai selalu di depan, nounnya objeknya selalu di depan. Tapi kalau di Mandarin, nah yang lantainya ini itu selalu berada di setelah yangnya Mandarin, yaitu te ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Suoi cheng wei qi lou, artinya maka disebut. Cheng wei artinya disebut. Cilo, cilo itu artinya teras tenggir, tapi kalau pakai teras aja nggak apa-apa kok ya, nggak masalah kalau cuman pakai teras ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk bahasan hari ini. Oke, nah teman-teman boleh share nih live ini ke teman-teman yang lain ya. Kita share dulu live ini biar tambah rame ya. Nah, oke. Nah, jadi colang artinya koridor ya. Cilo itu artinya teras tenggir ya. Cek wei artinya disebut. Oke, lanjut. Nah, pastikan teman-teman sudah screenshot ya sebelum aku hapus.
Oke, ini aku hapus ya. Jadi ticeng itu artinya lantai juga ya teman-teman. Nah, tapi kita baca dulu ya. 几楼地层的走廊也叫无交机 ya, artinya lantai teras punya koridor. Nah, juga disebut dasar 5 kaki ya teman-teman ya. Ujiaoji artinya dasar 5 kaki begitu. Ji itu dasar, ujiao itu 5 kaki ya teman-teman. Nah, Tangnian di tahun itu juga, hai cemen, anak-anak di sini, cai celi ya, wan main, bermain. Liu xia tuo, tinggalkan banyak, banyak apa teman-teman ya. Kita sama-sama lanjut ya. Pastikan teman-teman sudah screenshot yang ini sebelum aku hapus. Mei de hui yi artinya kenangan yang indah ya. Oke teman-teman, halo Kak Iting, halo Kak Vini, halo Kak Siti Sumyani. Kita baca dulu ya komen-komen, siapa tahu ada yang udah komen. Halo Kak Degen DVD, maaf nih baru lihat. Tadi aku nulis dulu ya Kak Gen DVD. Terima kasih sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Oke, nah kita baca lagi ya sama-sama satu paragraf ini. Ye jiao wu jiao ji artinya juga disebutkan wu jiao ji artinya dasar 5 kaki. Tang nian di tahun itu juga, hai zemen zai zeli wan. Anak-anak di sini bermain ya. Liu xia tuo mei de hui yi. Tinggalkan banyak kenangan yang indah gitu ya. Nah, hai cemen itu anak-anak ya. Karena ada men di sini kita artikan plural, anak-anaknya tuh banyak ya. Thank you Kak Mbak Pipi yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Cai celi ini artinya di sini ya. Wan bermain. Liu xia meninggalkan. Tuo banyak. Mei itu indah. Hui itu hui artinya kenangan ya. Nah, jadi Tangnian itu di tahun itu juga ya. Sekalipun ada juganya di sini, tapi Tangnian itu tidak ada y-nya. Karena y di sini artinya juga ya. Mau ikut belajar Lause? Hai Kak Mbak Pipi. Ya, boleh ya. Silahkan di screenshot teman-teman ya, untuk mempelajari artinya ya. Nah, jadi Tangnian itu di tahun itu juga ya. Nah, sekalipun ada juganya di sini, Tangnian tidak memakai y yang artinya juga notabene-nya juga ya. Nah, jiao ini artinya disebut ya. Disebut atau dinamakan ya. Misal kayak wo jiao Lili, wo jiao Reza. Nah, siapa lagi karena kita mau memperkenalkan diri ya. Nama kita Reza, nama saya Lili begitu ya. Wo jiao Lili, wo jiao Reza gitu ya. Nah, sama seperti men ini dipakai untuk pada saat menjelaskan objek yang jamak ya. Misalnya kami itu artinya woman ya, artinya kami ya. Kalau tanpa men di sini artinya menjadi
saya. Oke? Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi Mei Te Hui I artinya kenangan yang indah, ya. Te di sini artinya yang. Halo Kak Alo, ni hao, ya. Jadi te ini di sini artinya yang, kenangan yang indah. Tapi waktu di Indonesia kan adjektif atau indahnya itu di belakang. Tapi kalau di Mandarin adjektifnya yaitu mei, indah, di depan jadinya sebelum te atau yangnya. Hui, memori atau kenangan, objeknya baru deh di belakang te atau yang ketika dimandarinkan. Kalau di Indonesia kan kenangan atau memori itu pasti ada di depan, ya. Oke teman-teman. Halo Kak Ichimoy, ya. Thank you ya teman-teman yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Ya, jadi silahkan di screenshot ya teman-teman ya, untuk tahu artinya. Nah teman-teman, ini sudah ada di penghujung acara nih Lause ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Thank you Kak Dewi sudah follow. Nah, Lause Sonia live setiap jam 8 malam WIB ya. Setiap hari Selasa dan Jumat. Catat ya teman-teman, Selasa dan Jumat. Sing Chi Er, Sing Chi U, Pa Tian, Tau Pa Tian Pan Wan Shang ya. Jam 8 sampai jam 8.30 setiap hari Selasa dan Jumat ada Lause Sonia. Tapi kalau untuk Lause Jennifer ada setiap hari jam 9 malam ya. Mei Tian Jiu Tian Wan Shang ya. WIB. Oke. Ini te sejian ya artinya gitu. WIB. Jadi Lause Jennifer setiap jam 9 malam WIB ya. Nah, oke. Jadi begitu ya teman-teman. Aku pamit undur diri dulu ya. 谢谢大家，再见。